Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasur rabi'u al-urfu alladhi tuhammalu alaihi al-fadu innama huwal muqarinu sabiq dunal mutaakhir. Al-mabhasur rabi', pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat itu al-urfu, yaitu lafad. Alladzi tuhamalu alaihil alfad. Al-urfu yaitu uruf. Al-urfu yaitu uruf. Alladzi tuhamalu alaihi, yang diarahkan alaihi atas uruf, al-alfadu beberapa lafad. Innama huwal muqarinus sabiq, yaitu uruf yang bersamaan, dunal mutaakhiri, bukan uruf yang terakhir. Ai annal mu'tabara, sesungguhnya uruf yang dianggap, huwal urful muqarinu, yaitu uruf yang bersamaan, ailadzi kana mawjudan, yaitu uruf yang sudah ada. Uruf yang sudah ada hala takallumil mutakallimi, pada waktu berbicaranya mutakallim, sehingga hatta yunazzalu kalamu alaihi, sehingga ucapannya mutakallim ditempatkan alaihi, atas uruf tersebut. Idkana, karena berada ma'khaduhu, sumbernya, sabikon, itu mendahului, ala waktil lafdi, atas waktu berbicara, dunal urfil mutaakhiri, bukan uruf yang terakhir. Wa minal furu'il mukhrajati, dan termasuk dari furu' yang dikecualikan, termasuk dari furu' yang dikecualikan, ala dzalika, atas masalah di atas, ma, yaitu masalah taqaddama yang telah lampau, fi mas'alatil butolah, dalam masalah butolah. Apa butolah? Pengangguran, ya. Atau libur. Faidas tamarroh, jika terus menerus, urfu wakfin, urufnya wakaf, biha, dengan butola, fi asyurin maksusotin, butola itu libur maksudnya, dalam beberapa bulan yang ditentukan. Humila alaihi ma ba'da dzalik, maka humila alaihi, diarahkan. Humila, maka diarahkan, alaihi, atas urfu waqfin, ma, sesuatu, ba'dzalika, yang berada setelahnya, lama, bukan waktu, wukifah, yang diwakafkan, qabla hadhil adah, sebelum kebiasaan ini. Seperti kemarin, bitola itu berangkat dari tidal bitola minal mudarrisin, ketika dari pengajar itu membiasakan bitola, tidak ngajar, ya, kosong, fil asyhuri salasa, di waktu-waktu tertentu. Contohnya kalau di sekolah umpamanya, waktul bitola itu ketika UTS, ya, ketika UTS kan gurunya nggak ngajar, atau ketika UAS itu kan waktu yang sangat lama, ada yang 1 minggu, ya, ada yang 10 hari, kan nggak ngajar, tapi di sana guru juga berhak mendapat ujroh. Paham, ya?
memang nggak ngajar tapi apa, jaga ujian umpamanya ya, ngawas ujian. Atau wal a'yad, atau di hari raya umpamanya, di hari raya. Contohnya kalau di sekolah mulai dari anggaplah ya kan, di bulan Ramadan itu kan ada kegiatan ya, kan kegiatan itu kan nggak full ya, mungkin 5 atau 6 hari sebelum hari raya, atau mungkin 3-4 hari sebelum hari raya itu kan sudah libur. Nah, untuk ma ba'daha ya, itu hari-hari yang setelahnya itu juga dianggap, artinya apa, artinya ujratul mudarrisin itu utuh, paham ya, utuh. Atau mungkin ketika libur setelah UAS umpamanya, itu kan ada libur di berapa hari ya kan, itu kan bitolah. Jadi bitolah itu tadi saya ralat bukan pengangguran tapi libur ya kan, hari-hari atau waktu-waktu libur dari para mudarris. Atau mungkin kalau di pondok ya, ini kan maulid umpamanya, maulid atau mungkin ujian ya kan, itu kan mesti libur ya kan, libur. Maka di sana mudarrisnya juga dapat. Beda hanya dengan di perusahaan atau karyawan ya. Ketika memang mereka libur, otomatis mereka tidak mendapat bayaran ya. Paham ya? Jadi di sini namanya uruf. Al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima. Qala al-fuqaha. Ini kullu ma, setiap masalah, warada bihi syar'u, yang datang dengannya asy-syar'u syara, mutlaqan secara mutlak. Tapi wala dhabita lahu fihi, wala dhabita, dan tidak ada batasan. Lahu, bagi masalah tersebut, fihi, dalam syara. Menurut syara enggak ada batasan, wala, dan juga tidak ada batasan fil lughati, secara bahasa. Maka yurja'u fihi ilal urfi, maka dikembalikan kepada uruf. Jadi setiap masalah yang tidak ada batasan secara syara, tidak ada batasan secara ahli lughah, maka dikembalikan kepada uruf yang memberi batasan. Contoh wajalika, hal itu kal hirzi fis sariqah, kal hirzi, seperti tempat yang dianggap aman, atau hirzul misli kan, fis sariqati, dalam bab sariqah, dalam bab sariqah atau sejenisnya, dalam bab sariqah atau mungkin wadi'ah atau yang lainnya. Contohnya dalam bab wadi'ah, si A menitip barang. Barang ini kan orang yang menerima titipan itu kan amin ya, amin. Artinya amin, dia tidak berhak untuk mengganti rugi kecuali taksir atau tafrid. Apa maksud taksir? Dia lalai, artinya lalai, dia menaruh barang titipan tersebut di tempat yang tidak semestinya, di tempat yang tidak aman. Contohnya HP ini di ruang tamu, kira-kira aman apa tidak? Tidak aman. Berarti hirzul mislinya, hirzul itu tempat yang aman, berarti di dalam lemari ya, dalam lemari umpamanya. Nah sekarang masalahnya HP itu cuman ditaruh di ruang tamu, ternyata hilang, maka orang yang menerima titipan tersebut wajib mengganti rugi. Kenapa? Karena diletakkan bukan hirzul misli. Kalau sepeda motor umpamanya di ruang tamu aman apa enggak? Aman kan? Karena ruang tamu. Tapi kalau di depan rumah, itu baru bukan hirzul misli, depan rumah. Nah, kecuali memang ada pagarnya, digembok, dikunci, paham ya? Atau ada
satpamnya. Itu kan tidak ada batasan tertentu dari syariat nggak ada. Dan juga dari ahli luar tidak ada batasan, sehingga yang memberi batasan itu adalah uruf. Oh, tempat seperti itu secara uruf dianggap aman. Kenapa? Karena ada satpamnya. Terus karena digembok ternyata hilang. Ya tidak harus ganti rugi. Satpamnya ketiduran umpamanya. Terus gemboknya kebuka. Tidak wajib mengganti rugi. Kenapa? Karena sudah ada pengawasan ketat, tapi tetap ada yang ngambil. Mungkin satpamnya ketiduran, ya. Terus gemboknya kebuka umpamanya, kan. Bedanya kalau memang tidak ada muraqib, tidak ada pengawasan ketat. Nah, ya, paham ya? Apalagi sekarang sudah lengkap dengan CCTV-nya. Dalam bab syarikoh sama ya, dalam bab syarikoh. Nah, jadi orang mencuri itu kalau memang kan gini, ada syarik ya, ada pencuri, ada lagi mukhtalis. Apa mukhtalis? Copet ya. Ada qati'uto, apa ada perampok, ada pencuri, ada pencopet. Bedanya, kalau perampok itu mereka terus terang dan memang mengandalkan sebuah kekuatan. Orangnya ada, paham ya? Kalau muntahib atau mukhtalis ya, copet, mereka mengandalkan melarikan diri ya. Kalau syarik secara sembunyi-sembunyi, paham ya? Jadi nanti kalau memang dia ngambil di tempat yang memang selayaknya untuk tidak diambil, kan harus di qat'ul yad. Pertama tangan yang sebelah kanan ya, ngambil lagi tangan yang sebelah kiri, ngambil lagi tangan yang kaki sebelah kanan, ngambil lagi kaki yang kiri. Jadi dianggap pencuri kalau memang ini sudah disimpan di tempat yang aman, paham ya? Dianggap pencuri. Tapi kalau memang HP ini saya taruh di depan rumah, tidak ada temboknya, tidak ada pengamanannya, ya kan? Itu tidak dikategori sebagai pencuri, ya kan? Kenapa? Karena berangkat dari kelalaian kita, entah copet atau apa, ya kan? Paham ya? Yang kedua, wa tafarruq fil bai'i, berpisah dalam masalah jual beli, masalah khiyar ya. Jadi kan begini, ketika sudah tafarruq, kita tidak berhak untuk khiyar ya. Artinya apa? Ketika ada aibnya, tidak boleh untuk dikembalikan lagi. Lah, batasan berpisah itu seperti apa? Dalam syara nggak ada. Oh, dianggap berpisah kalau sudah sekian meter umpamanya. Kalau dia sudah keluar berapa meter, atau dari ahli luar nggak ada. Batasan itu tergantung pada uruf. Kenapa? Karena beda antara kita belanja atau membeli di toko-toko yang ada di tetangga pinggir jalan dengan yang di mall itu berbeda, paham ya? Kalau di tetangga atau yang di pinggir jalan kita dianggap berpisah kalau sudah keluar dari tempat tersebut. Loh, tak cocok umpamanya. Jelas. Lah ternyata ada aibnya, mau dikembalikan, silahkan. Tapi kalau di mall-mall itu bukan berarti kita keluar dari mall, paham ya? Kita dianggap berpisah dari tempat itu bukan berarti harus keluar, tapi intikal, berpindah dari satu toko ke toko yang lain. Ini banyak toko. Kita belinya di toko yang paling kanan, pindah ke toko setelahnya,
itu sudah dianggap tafarruq. Apalagi jelas barang yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan lagi. Paham ya? Ada yang tidak seperti itu. Ada yang tidak ada tulisan. Makanya tafarruq itu ini terkait dengan masalah khiyar ya. Tafarruq itu yang menganggap adalah sebuah uruf. Kita dianggap tafarruq apa tidak? Tafarruq an majlisil aqdi maksudnya. Tafarruq an majlisil aqdi. Tafarruq bainahuma itu tidak ada batasan dari syariat, tidak ada batasan dari luwah. Yang memberi batasan adalah uruf. Artinya apa? Kondisional, tergantung penduduk setempat. Karena bisa jadi orang Surabaya itu menyebutkan sudah berpisah, tapi orang Sidoarjo tidak, orang Bangka tidak, orang Jakarta berpisah, dan seterusnya. Jadi urufu ahli dalikal balad. Paham ya? Urufu ahli dalikal balad. Uruf dari penduduk tempat tersebut. Wal qabdi, dan menerima. Dianggap menerima itu juga uruf. Saya beli es ini. Dianggap menerima kalau sudah dipegang ya. Paham ya? Tapi kalau beli rumah dipegang apa enggak? Kan qabdul mabe bahasanya ya dalam fikih. Qabdul mabe, menerima mabe. Kalau HP jelas diterima. Es jelas diterima. Tapi kalau rumah, ada bisa jawab? Gimana cara qabdul mabe-nya? Kuncinya taslimul miftah wa tafrigil amtiati. Jadi barangnya dikosongkan ya. Semua benda-benda yang ada di rumah itu pemiliknya baik dikosongkan. Kecuali memang dijual dengan seisinya. Dikosongkan. Dan juga taslimul miftah. Begitu juga safinah, jual beli kapal, perahu ya. Paham ya? Jadi cara qabdul mabe itu ini apa? Kondisional, tergantung dari bendanya ya. Kalau baju, kalau HP ya bisa kita qabduh. Tapi kalau seperti rumah, mobil ya, masa di qabduh? Tapi dengan cara taslim. Kalau rumah, mobil, rumah sertifikat ya, menyerahkan sertifikatnya. Bahkan apa? Merubah hak milik ya kan, kepemilikan. Terus tafrigul dalam hadis tafrigul amti'atih, mengosongkan isi rumah tersebut. Dan juga taslimul miftah, menyerahkan kontaknya dan yang lainnya. Lah itu batasan itu dari uruf. Wa kat ta'rifi fil luqatah, dan seperti mengumumkan fil luqatati dalam masalah luqatah barang temuan. Cara mengumumkan luqatah itu juga kondisional. Kalau memang barang temuan itu sekiranya tidak bertahan seperti makanan, atau barang temuan itu bertahan HP, caranya selama satu tahun ya. Takrif itu kan 1 tahun. Kalau sekarang di medsos, kalau di fikih kontemporer, fikih klasik, fikih salaf itu kan babil masajid ya, di pintu-pintu masjid, bukan dalam masjid, pintu masjid. Anggaplah sekarang mungkin di luar ya kan, di luar. Karena memang itu dianggap tempat yang memang banyaknya manusia. Siapa yang merasa kehilangan? Tapi jangan disebutkan ini enggak. Kalau ada yang mangkuk baru ditanyakan kehilangan apa, ya kan? Bagaimana ciri-cirinya umpamanya. Paham ya? Semuanya ditanyakan. Selanjutnya sekarang ya kan, kalau yang luqatah itu sifatnya barang yang memang tidak awet makanan, masa mau disamakan dengan yang tadi selama 1 tahun? Enggak kan? Makanya dalam masalah ta'rif fil luqatah itu adalah kondisional.
Paham ya? Kalau yang awet, oke lah 1 tahun. Tapi kalau makanan, ya bagaimana? Diumumkan, kalau memang tidak ada yang mengaku silakan dimakan. Boleh. Tapi kalau ada yang mengaku harus wajib domannya, mengganti rugi. Paham ya? Atau hewan kan beda lagi nanti. Jadi itu semuanya kondisional. Wa kal masafah bainal imam wal ma'mum, dan seperti jarak antara imam dan makmum. Yang jelas tidak boleh lebih dari 300 dirok ya. Tidak boleh lebih dari 300 dirok. Waqalu, dan ulama mengatakan, fuqaha mengatakan fil aimani, dalam bab aiman, annaha tubna awalan alal luwati summa alal urfi wa kharaju an dzalik fi mawadi'. Annaha, sesungguhnya, apa annaha? Apa? Ada enggak? Enggak ada ya? Masafah. Annaha tubna. Oh, iya. Masafah. Kok masafah? Aiman, dalam bab aiman. Annaha tubna. Annaha, sesungguhnya aiman itu tubna. Tubna makna aslinya dibentuk ya, artinya yang dianggap itu tabaruh, manasnya dibentuk, yang dianggap awalan pertama ala luwah, bahasa. Dalam masalah sumpah itu pertama masalah bahasa. Seperti kemarin ikan kalau secara luwah, kalau ada orang bersumpah ma'akaltus samaka, saya tidak mau makan terus ternyata kenyataannya dia makan dagingnya, makan daging. Apakah dianggap melanggar sumpah apa tidak? Tidak ya. Karena al-lahmu, daging itu tidak termasuk dari ikannya. Itu kan luwah ya. Tapi secara syarak ya, secara syarak bahwasanya ikan itu termasuk daging itu termasuk dari ikannya. Secara syarak. Pertama luwah, kemudian summa alal urfi. Wa raju andalika, dan ulama mengeluarkan andalika dari masalah tadi fi mawadi' lam ya'tabiru. Mereka tidak menganggap fiha dalam aiman al urfa pada uruf. Ma'anaha, padahal ma'anaha la dhabitalaha, padahal aiman itu tidak ada batasannya, laha, dimiliki aiman fi syar'i wala fi lughati. Minha termasuk dari mustasnayat al-mu'atoh. Ya. Mu'atoh ala aslil madhab, atas madhab Syafi'i. Mu'atoh itu la yasihul bai'u biha, dengan mu'atoh jual beli tidak sah dengan mu'atoh. Apa mu'atoh? Tanpa ijab dan qabul ya, tanpa siwad. Walawi tidak, walaupun sudah dibiasakan. La jazma apa la jaroma,
Ar apa zat? La jarom. Maknanya la jarom? Tidak berdosa. An-Nawawi qala, Imam Nawawi berpendapat bahwasanya qala al-mukhtar, pendapat yang dipilih ar-rajih, dalilan as-sihah, menunjukkan sahnya mu'athah. Kenapa? Li'annahu lam yasih, tidak sah fi syar'i i'tibarul lafdin, menganggap lafaz, fa wajib ruju' ilal urfi, maka wajib kembali kepada uruf wairihi, seperti yang lainnya. Nah, Imam Nawawi mengatakan berbicara kepada kaul mukhtar, mu'athah itu sah ya, tapi dalam fikih, tapi dengan catatan kalau memang muhaqiratil umuriyah, apa? Kalau memang harganya sangat murah ya. Kalau cuma beli gorengan, nggak usah, Pak, saya beli ini, oke saya jual, nggak usah ya. Es, minuman, nggak usah memakai jual beli. Langsung mau minum apa? Es ya. Terus dibuatin, setelah itu bayar berapa? 5.000 umpamanya. Tapi kalau memang yang harganya mahal ya, rumah, mobil, lahan, sawah umpamanya, harus memakai siwot. Kenapa? Khawatir sewaktu-waktu di kemudian hari ada yang mengaku itu hibah ya, ada yang mengaku hadiah, ada yang mengaku wakaf atau yang lainnya. Makanya harus jelas bahwa ini dijual belikan. Wa min amsilati dzalik, dan termasuk dari contoh tadi yaitu an yadfa sauban ila khayyat, menyerahkan sauban pakai ila khayyat kepada tukang jahit. Ini Pak, baju saya Pak, tujuannya liyakhitoh, supaya dijahit. Menyerahkan bajunya kepada khayyat terus dijahit. Lah ini tidak wajib membayar ya. Dimarahin ya, dimarahin orang banyak, masa agak bayar. Oh, ini saya kan cuma menyerahkan saja ya, tanpa ada dikrus saman umpamanya. Mereka nggak mau tahu ya. Ini kan walawi tidak, walaupun menjadi adat. Atau al-qasara, potong rambut. Apa? Bukan apa? Baju. Hah? Apa? Ini bisa, bagaimana biasanya? Lah ini yang potong rambut di bawah ya. Yang qasar ini apa bahasanya? Hah? Lah bagus. Tukang sablon, ya Allah. Al-qasar, menyerahkan kepada tukang sablon. Tujuannya liqasirahu, untuk di sablon. Wes cuma diserahkan saja. Setelah itu 1-2 hari kemudian, ini Mbak sudah jadi loh. Akhirnya nggak mau bayar, ya nggak apa-apa sebenarnya secara fikih. Tapi kira-kira berani nggak? Atau sudah ada harganya nggak? Nggak ada tak? Tapi kalau potong rambut itu ada ya. Dewasa umpamanya 15.000 ya. 15.000, anak kecil 10.000. Contoh ini, au jalasa baina yaday halak, atau duduk di depannya potong rambut. Akhirnya fahala korasa. Tapi sudah jelas ya,
Di depan itu di kacanya dewasa sekian ya, anak kecil sekian, itu sudah jelas. Walaupun nggak ada, masa nggak mau bayar ya? Loh, saya kan nggak tidur sama umpamanya. Oh ya, dimarahin ya, dimarahin orang banyak. Atau ini audakhala safinatan, masuk ke perahu zaman dulu. Kalau sekarang apa? Ya mobil angkutnya. Soalnya kalau seperti kereta sama pesawat nggak bisa masuk ya kan, kecuali sudah punya tiket. Bisa masuk nggak? Nggak bisa kan, kecuali sudah ada tiketnya, pesawat atau kereta, atau mungkin bis antar kotanya. Kalau cuman sini Surabaya itu kan nggak usah tiketnya, langsung naik angkut umpamanya. Biidni, yang penting dapat izin dari siapa? Dari sopir, atau kalau angkut kan sopir ya. Yes. Perahu tadi wasaro ila sahil, dan berjalan ila sahili ke apa? Tepi pantai. Lah semuanya tadi itu mulai dari khoyat, mulai dari tukang jahit, terus tukang sablon atau tukang potong rambut atau sopirnya ini, mereka fala yastahiquna syai'ana, fala yastahiquna, maka mereka tidak menghaki syai'an, sedikit pun dari ongkos. Kenapa? Idza lam yashrab, jika tidak disyaratkan alaihi atasnya syai'an minal mal, sesuatu dari harta. Wa in jarat, nggak tahu kalau di Arab bisa nggak seperti ini ya. Wa in jarat, walaupun berlaku adatuhum, kebiasaan mereka, bil amal bil ujroh, ketika mereka menjahit atau nyablon sampai terakhir memotong rambut, mesti mendapat ujroh. Jadi walaupun berlaku, tapi secara pandangan fikih la yastahiquna syai'an. Paham ya?